Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali hadir bersama Cikgu Nazri dalam pembahasan buku tema 2, subtema 2 pembelajaran keempat, yakni bekerjasama mencapai tujuan. Ya, mudah-mudahan wabah COVID-19 cepat berlalu dan kita senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak serta tetap menerapkan perilaku sehat, perilaku hidup sehat. Baiklah, langsung saja kita bahas. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita? Ayo membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumloyen, dan Konferensi Meja Bundar. Yang akan kita bahas satu persatu, itu jangan lupa disimak terus sampai selesai. Amati gambar dan baca teks berikut. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diawali pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan tersebut yang pertama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Setelah perjanjian Linggarjati, dilanjutkan lagi dengan Perjanjian Renville. Perjanjian Renville berlangsung atau dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville ini, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Setelah perjanjian Renville, dilanjutkan lagi dengan perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ini berlangsung pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Hasil pertemuan atau hasil perjanjian Rumroyen itu, yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah, yang pertama, Belanda mengakui RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Ya, kamu akan dibagi atas 3 kelompok. Ya, ini jika kita dalam proses pembelajaran tatap muka. Jadi di sini kamu diminta kelompok A melengkapi peta pikiran tentang Perjanjian Linggarjati. Kelompok B akan melengkapi peta pikiran tentang Perjanjian Renville. Kelompok C akan melengkapi peta pikiran tentang Perjanjian Rumroyen. Di sini akan kita bahas satu persatu untuk melengkapi peta pikiran berikut dari ketiga perjanjian ini.
Yang pertama, kita akan bahas peta pikiran tentang Perjanjian Linggarjati. Seperti biasa, dalam peta pikiran ini, langkah pertama kita akan membuat pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan itu kita akan menjawab. Kita akan jawab pertanyaan tersebut untuk agar kita memahami apa itu Perjanjian Linggarjati. Di sini Bapak sudah buat alternatif jawabannya. Bisa kamu pergunakan atau kamu bisa gunakan jawaban lain menurut bahasa kalimat kamu masing-masing. Ya, kita awali dengan Perjanjian Linggarjati. Kita awali dengan pertanyaan, apa Perjanjian Linggarjati itu? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Kemudian, mengapa Perjanjian Linggarjati itu? Mengapa Perjanjian Linggarjati itu terjadi? Perjanjian Linggarjati itu terjadi karena berkaitan dengan status kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani secara sah oleh kedua negara. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam Perjanjian Linggarjati tersebut? Yang terlibat adalah antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian bagaimana hasil akhir perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi pihak Belanda melanggar perjanjian itu. Kemudian kapan Perjanjian Linggarjati itu terjadi? Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Kemudian di mana Perjanjian Linggarjati itu terjadi? Terjadi di Linggarjati, Jawa Barat. Kemudian kita akan membahas peta pikiran tentang Perjanjian Renville. Ya, peta pikirannya Bapak sudah buat alternatif jawabannya. Seperti biasa, apa Perjanjian Renville itu? Perjanjian Renville itu adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kemudian mengapa Perjanjian Renville itu terjadi? Perjanjian Renville itu terjadi karena berkaitan dengan status kemerdekaan dan wilayah negara Indonesia. Karena sebelumnya ada Perjanjian Linggarjati yang tidak menemukan titik terang karena ada pelanggaran perjanjian oleh pihak Belanda, sehingga dilanjutkan dengan Perjanjian Renville berikutnya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam Perjanjian Renville tersebut? Yaitu antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Kemudian bagaimana hasil perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut menghasilkan 3 kesepakatan tentang bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian kapan Perjanjian Renville itu terjadi? Ya, pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Kemudian di mana Perjanjian Renville itu terjadi? Ya, di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kemudian kita akan membahas lagi tentang peta pikiran Perjanjian Rumroyen. Ya, alternatif jawaban yang sudah Pak buat. Apa Perjanjian Rumroyen itu? Perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Mengapa Perjanjian Rumroyen itu terjadi? Terjadi karena berkaitan dengan masalah kemerdekaan Indonesia. Disebut Perjanjian
itu karena diambil dari kedua pemimpin delegasi, yakni Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Kemudian siapa saja delegasi dalam perjanjian tersebut? Dari Indonesia adalah Muhammad Rum, dan dari Belanda adalah Herman van Rooyen, sehingga disebut dengan perjanjian Rum-Rooyen. Kemudian bagaimana hasil perjanjian Rum-Rooyen? Pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian, kapan perjanjian Rum-Rooyen terjadi? Yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Di mana perjanjian Rum-Rooyen itu terjadi? Ya, di Hotel Des Indes, Jakarta. Ya, demikian tadi peta pikiran yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan berlanjut pada pembelajaran sebelumnya. Kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Pertanyaan pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Ya, di sini Bapak sudah buat alternatif jawaban. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Makna dari sebuah persatuan dan kesatuan haruslah saling bahu-membahu untuk mempertahankan, merebut, dan saling mengisi kemerdekaan. Jadi intinya di sini. Kemudian pertanyaan kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Di alternatif jawaban yang pertama, sikapnya adalah menghargai dan bertoleransi antar sesama masyarakat meskipun berbeda suku, agama, dan juga adat kebudayaan di daerah. Dan yang kedua, hidup rukun antar sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan acara lainnya di masyarakat. Yang kelima, menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan bermasyarakat. Yang keenam, ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Yang ketujuh, saling menghormati antar sesama manusia, khususnya kepada orang tua. Yang kedelapan, saling menghargai pendapat seseorang. Kemudian apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Alternatif jawaban yang sudah Bapak buat. Pertama, manfaatnya adalah mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Sebab persatuan dan kesatuan akan membuat suasana kondusif, aman, sehingga pembangunan menjadi lancar. Yang kedua, memperkuat pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia, baik itu dari ancaman dan gangguan yang datang dari luar atau dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, dengan persatuan dan kesatuan, maka potensi perpecahan
dan konflik bisa diminimalisir atau dikurangi. Yang keempat, persatuan dan kesatuan menjadikan masyarakat hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, persatuan dan kesatuan menjadi pendukung utama terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Yang keenam, dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketujuh, mampu mempererat tali persaudaraan sesama kita. Ayo berlatih. Di sini ada pembicaraan atau percakapan. Untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. 0,5 meter. Kemudian teman yang berikutnya, saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut, sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Ya, jelaskan. Yang menggunakan pita paling panjang adalah, cara menjelaskannya yang pertama, Lani. Lani, pita yang digunakannya adalah 0,5 meter. Kemudian Siti S menggunakan pita sepanjang 1/4. Jadi kita akan jadikan desimal terlebih dahulu. 1/4 ini jika kita jadikan desimal adalah 1 dibagi 4. Ya, sama dengan 1 dibagi 4 tidak bisa, berarti kita letakkan di sini 0, di sini ditambah 0 menjadi 10. 10 dibagi 4 adalah artinya 4 kali berapa yang mendekati 10? 4 dikali 2. 2 dikali 4, 8. Ya. 10 kurang 8 adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambah 0 di sini. 20 dibagi 4 artinya 4 dikali berapa? Yang hasilnya 20 adalah 5. 5 dikali 4, 20. Ya, kita kurangi. Hasilnya adalah habis. Oke. Kemudian setelah Siti ada Dayu D. Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Jadi sini sudah desimal, di sini sudah desimal, di sini pun sudah desimal. Jadi kita gunakan warna lain. Di sini tadi Lani 0,5. Kemudian Siti 0,25. Kemudian si Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapakah yang menggunakan pita paling panjang?
yang menggunakan pita paling panjang adalah Dayu. Ya, karena ketika kita rubah pecahan biasa ini menjadi desimal, ya 1/4 ini menjadi 0,25. Ya, kemudian kita lanjutkan. Jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tersebut. Kamu baru saja mencoba mengurutkan bilangan desimal. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal? Selain menggunakan tabel nilai tempat, ya, kamu juga dapat membandingkan mengurutkan bilangan desimal menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan untuk persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan berikut. Garis bilangan berikut menunjukkan persepuluhan. Oke, persepuluhan 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai angka 1. Kemudian garis bilangan berikut menunjukkan perseratusan, ya 0, 0,01, kemudian sampai selesai. Kemudian garis bilangan berikut menunjukkan perseribuan, 0,001. Untuk memahaminya antara persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan, untuk memahami cara mudah memahaminya adalah kamu tinggal melihat satu angka di belakang koma ini. Satu angka. Nih, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, dan seterusnya. Itu menunjukkan persepuluhan. Kalau untuk perseratusan, cara menentukannya adalah dua angka di belakang koma. 0 dan 1, 0 dan 2, 0 dan 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk menentukan perseratusannya. Kemudian untuk menunjukkan perseribuannya, lihat di sini ada 3 angka di belakang koma. Ini koma, ada 3 angka di belakang koma, ya 0, 0, 3, dan seterusnya. Itu menunjukkan untuk perseribuannya. Perhatikan kembali soal cerita yang sudah kamu diskusikan. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 yang kita bahas di atas tadi. Kemudian Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, atau kalau desimalkan menjadi 0,25. Ya, bagaimana caranya mendapatkan 0,25? Adalah 1/4, artinya 1 dibagi 4. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Ini dia yang pertama yang kita bahas tadi. Nih, yang belum desimal kita rubah dulu menjadi desimal. Ini dia, 1/4 menjadi 0,25. Dari mana dapat 0,25? 1 dibagi 4. Kemudian Lani menggunakan 0,5 meter pita. Siti menggunakan 1/4 meter. Jika dirubah menjadi desimal menjadi 0,25 meter seperti ini. Ya. Kemudian Dayu menggunakan 1,2 meter. Untuk soal di atas, perhatikan angka pertama di belakang koma. Setelah itu, urutkan bilangan tersebut. Ya, perhatikan angka pertama di belakang koma. Nih, 0,5, 0,5, kemudian 0,2, di sini 1,1. Setelah itu, urutkan bilangan tersebut. Misalnya, urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesar adalah 1,2.
kemudian 0,5, yang paling kecil adalah 0,25. Urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil adalah 0,25, kemudian 0,5, dan yang paling besar adalah 1,2. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau bilangan tersebut adalah merupakan bilangan antara bilangan bulat dan desimal? Perhatikan contoh soal berikut. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat di sini ya, 9,645, kemudian 8,147, 8,247. Langkah mengurutkannya adalah, pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Sebelum koma yaitu 8, di sini 9. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Ya. Kemudian jika bilangan sebelum koma nilainya sama, ya, sebelum koma nilainya sama yang mana? Misalnya nih, ini 8 sama, ini 8 sama, ya. Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma. Setelah koma yang mana? Yang ini. Di sini 1, ini koma, setelah koma 1. Sini setelah koma adalah 2. Mana yang lebih besar antara 2 dengan 1? Lebih besar adalah 2. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Ya, udah jelas berarti ini lebih besar daripada yang ini. Yang ketiga, jika bilangan pertama setelah koma persepuluhan nilainya sama, maka perhatikan ya, nilai persepuluhannya ini sama, maka perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma atau perseratusan. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut dan seterusnya. Oke. Dengan demikian, urutan untuk bilangan itu adalah, ya, berarti yang nomor yang lebih besar itu adalah ini yang pertama, kemudian ini 8, ini 8 sama, urutkan bilangan setelah koma. Di sini 2, di sini 1. Mana yang lebih besar 2 dengan 1? Yang lebih besar 2. Berarti ini nomor 2, ini nomor 3. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang terkecil adalah yang ini, ya, yang ini. Jika dia dari yang terkecil, ya, diurutkan dari yang terkecil. Kemudian yang kedua yang ini, dan yang terbesar adalah yang ini. Nah, gitu. Oke, paham ya cara mengurutkannya. Ayo berlatih. Kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal yang sudah kita bahas. Yang ini tadi, ya. Jadi kita bahas yang berikutnya. Selesaikan soal-soal berikut. Perhatikan kartu bilangan berikut, bandingkan bilangan berikut menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil. Ya, Bapak contohkan satu saja. Nanti untuk yang nomor berikutnya, yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini kamu kerjakan di buku latihan. Oke. Di sini kita akan membandingkan dan mengurutkan. Di sini 0. Ya, Bapak warnakan yang lain. Warna biru. Di sini 0 sama. Kemudian merah 5. Di sini 5, di sini 7. Mana lebih besar? 7.
Berarti sudah jelas, berarti 0,573 itu dia lebih besar atau lebih kecil? Ya, tandanya adalah lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ya. Untuk membedakan ini dengan ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kita tinggal ngasihkan ini aja, garis di depan. Nih, B berarti besar. Kalau di sini kita tambahkan tarik garis satu, K kecil. Ini tandanya lebih besar, B besar. Kalau di sini K tandanya lebih kecil. Berarti di sini tandanya adalah 0,573 lebih kecil daripada 0,753. Paham ya? Jadi nanti anak bapak kerjakan nomor berikutnya, yang ini, dan yang ini. Jadi anak bapak berikan tanda lebih besar atau lebih kecil pada bagian ini, ya, pada bagian ini. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Oke, kita rubah dulu. Nomor 2. Perhatikan bilangan pada tabel berikut. Di sini 17,235 sampai 0,32. Urutkan bilangan pada tabel tersebut, ya, pada tabel ini. Urutkan bilangan pada tabel tersebut, ya, pada tabel ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya seperti yang kita bahas di awal tadi, ya. Itu tugas kamu. Kemudian yang ketiga, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, sebelum ini Bapak kasih bocoran sedikit. Urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil. Jadi Bapak kasih saja yang paling kecil itu adalah di sini 0,3, ini dengan ini, ya, 0,3, 0,343 dengan 0,32. Dia yang paling kecil tuh ini, yang paling kecil. Jadi anak bapak urutkan nanti dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang paling kecil tadi kamu urutkan nanti 0,32, kemudian apa lagi? Nah, kamu isi sampai yang terbesar nanti, ya, 0,32 dengan 0,343. Yang paling kecil tuh ini, ya, ini 0 sama, kemudian di sini 3 sama. Kalau sama, lihat angka yang berikutnya. Di sini 4, di sini 2. Mana yang lebih kecil? Lebih kecil adalah 2. Maka ini yang lebih kecil. Oke. Kita lanjutkan di sini. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil, ya, di sini. Jadi untuk mengurutkan bilangan berikut, angka pertama tadi kamu harus rubah bilangan yang belum desimal. Contoh ini bilangan biasa, ini kamu jadikan desimal, ya. 3/4 artinya 3 dibagi 4. 3 dibagi 4. Nah, ini berapa, ya? Berapa ini? Kemudian ini sudah desimal, ini belum. Ini artinya 1 dibagi 8. Oke, berapa?
ini. Kemudian yang ini pecahan campuran. Kalau ini tadi pecahan biasa, ini desimal, ini desimal. Di yang belum desimal itu 3/4, 1/8, dan 1/8. Ini pecahan campuran kita rubah dulu menjadi 8 ditambah 1 kali 8 tambah 1. Ya. 8 kali 1 ditambah 1. Berapa? Ya. 8 dikali 1 ditambah 1. Jadi 10 per 8 kali 8 tambah 1 adalah 9. Berarti 9 per 8. Ini artinya adalah 9 dibagi 8. Berapa? Nah, kamu ketemukan desimalnya di sini nanti. Ini sudah desimal. Jadi setelah selesai yang ini kamu buat desimal, ini desimal, ini desimal, baru kamu urutkan dia. Ya, berdasarkan desimalnya, mana yang lebih besar. Oke, lanjut. Oke, udah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi berguna dan bermanfaat. Jangan lupa, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe channel Cikgu ini untuk mendapatkan video pembelajaran terbaru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.